Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Arsalahu bil huda wa dinil haqq, arsalahu bidinir rahmah. Ya, anak-anak sekalian, kita perlu menyadari bahwa baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu diturunkan di muka bumi ini. Salah satu tugas prinsipnya adalah selain membetulkan atau menanamkan akidah keesaan terhadap Tuhan semesta alam, yang terpenting adalah innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus ke muka bumi ini tiada lain adalah untuk menyempurnakan budi pekerti atau akhlak. Ya, kamu tahu kan, sebelum Islam datang, akhlak umat manusia begitu bobroknya, terutama di suku Quraisy di Jazirah Arab sana. Betapa tidak bobrok akhlak di sana, ya. Saat itu manusia mensekutukan Allah dengan beraneka ragam benda yang dianggap memiliki kekuatan sebagaimana Sang Maha Pencipta. Bukan berarti mereka tidak tahu Allah. Dari dulu orang Arab itu ya Tuhannya Allah, ya. Tetapi mereka punya Tuhan yang disembah, ditaruh di Ka'bah. Jadi mereka menganggap itu juga memiliki kekuatan, minimal bisa menyalurkan, ya, menyampaikan keinginan dia terhadap Tuhannya. Nah, ini adalah suatu perbuatan musyrik. Nah, selain kemusyrikan, nah, akhlak umat manusia di saat itu sangatlah tidak sesuai dengan peradaban manusia itu sendiri. Ya, di zaman itu yang namanya seorang laki-laki itu kalau istrinya 10 diketawain, ya. Jadi seorang laki-laki itu udah biasa istrinya misalnya 100 gitu, ya. Terus bagaimana cara mendapatkan seorang pasangan itu di zaman itu ada 4 model, ya. Jadi ada misalnya seorang wanita menulis suatu tulisan di depan rumahnya bahwa dia bisa disinggahi oleh beberapa laki-laki, bebas gitu, ya. Nah, terus nanti kalau misalnya pas hamil gitu, laki-laki itu diundang semua. Nah, terus di antara laki bisa bersedekah. Karena apa? Karena sedekah itu adalah ibadah yang memiliki dimensi sosial dan efeknya bisa dirasakan sampai kapanpun sebelum kiamat tiba. Jadi mayat-mayat yang di alam kubur itu kalau dia rajin bersedekah, itu dia nggak akan kelaparan, nggak akan kehausan, ya. Tidak akan kegelapan, karena sodakohnya yang dia lakukan di dunia itu akan berfungsi sebagai ATM gitu, akan dia ambil, kemudian kalau dia ingin menerangi sekelilingnya dia diterangi, kalau kemudian dia ingin kenyang ya dia akan pergunakan. Jadi inilah pentingnya sedekah. Wa akum minas sholihin, dan aku akan bersama orang-orang yang soleh. Nah, dari sini Allah menghendaki kita, di samping kita itu dituntut untuk selalu memiliki kepekaan sosial. Dalam memilih teman, hendaknya teman itu yang bisa mengajak ke diri kita ke arah kebaikan. Jadi jangan sembarangan milih teman, ya. Pilih teman itu harus yang bisa mengarahkan diri kita ke arah kebaikan. Nah, jangan milih teman itu yang mengajak ke arah kebangkrutan. Punya teman, nah,
Udah berangkat bareng ke sekolah, diajak ngopi dulu. Ya. Ntar nyampe di sekolah telat, diomelin Bu Ismi, ya. Yang repot kan diri kita sendiri ya. Jadi pilihlah teman yang kira-kira bisa mengarahkan kita ke arah kebaikan. Insya Allah pasti untung, pasti untung. Oke. Nah itu Pak Michael tuh sudah membuka surat Al-Munafikun tuh, dimulai dari idza ja'akal munafikun qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluh wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Itu ayat 1 ya. Nanti sampai ayat 11 di mana ayat ke-10 tadi adalah perintah Allah untuk berinfak. Dan Siti Khadijah. Abu Bakar itu bapaknya siapa? Bapaknya Siti Aisyah, ya, istri Rasulullah. Nah, suatu ketika Abu Bakar itu dicaci maki habis lah, pokoknya dicaci maki habis, dihina, di apa namanya, diolok-olok sama orang kafir Quraisy. Nah, Abu Bakar itu diem aja, tersenyum aja. Orangnya marah-marah, begini mau nyaci maki, dia diem aja, tersenyum aja. Nah, di saat keadaan seperti itu, baginda Rasulullah itu tersenyum, senang melihat sahabatnya bisa menahan amarah. Ya, karena kalau bisa menahan amarah itu setan nggak bisa masuk. Nah, tapi suatu ketika si kafir Quraisy tadi jengkel, saking jengkelnya, ya, ketemu lagi, wah dihantam lagi dengan berbagai macam ejekan, cacian, makian. Akhirnya Abu Bakar terpancing gitu ya, ingin mengklarifikasi, sebetulnya nggak terpancing, ingin mengklarifikasi, berdiri dan dia bicara. Lalu baginda Rasulullah langsung ngacir, tahu ngacir ya? Ditinggal gitu aja gitu, ditinggal begitu aja, nggak diajak ngomong, nggak apa, pokoknya langsung kabur gitu. Nah maka Abu Bakar itu dengan penuh tanda tanya, suatu hari dia bertanya lagi ke Abu Bakar, baginda, kenapa kemarin waktu saya dicaci maki ini kok baginda Rasul langsung meninggalkan saya dan dia, orang kafir Quraisy? Padahal tujuan saya kan mengklarifikasi. Nah, kata Rasulullah, tahu nggak, di saat kamu berdiri, kamu ingin menjelaskan berapi-api, itu setan sudah ada di sekeliling kamu. Makanya saya tinggal, saya tidak mau berkawan dengan setan. Nah, jadi hati-hati ya, kalau marah hati-hati. Ini bukan cinta presiden ya, kamu tahu presiden itu kalau dicaci maki kan cuman cengenges saja, nggak pernah bales. Ya, sebetulnya itu ngasih apa ya, ngasih pelajaran kita. Ya dicaci maki biarin aja, ya. nggak usah didengerin, dijawab aja dengan kerja, ya, dijawab aja dengan tutur kata yang baik, ya. Memang begitu, ya. Nabi Muhammad mengajarkan kepada kita, kalau kita ini masih mengaku beriman pada Allah dan hari akhir, disuruhnya apa? Falyakul khairan aw liyasmut. Maka berkatalah yang baik-baik saja, kalau nggak bisa diem. Kalau diem masih terasa terganggu, tinggalin, ya, tinggalin. Apa? Tinggalin. Misalnya kamu di WA, dikata-katain, ya, jangan dibalas. Kalau dibalas udah pasti itu setan masuk ke situ. Kalau sudah setan masuk ke situ bahaya. Nanti tawuran, saling membunuh dan sebagainya. Tapi kalau ditinggalkan, insya Allah aman. Nah, ada ini petunjuk dari Rasulullah. Kalau kita marah, kalau kita terjebak pada suatu permasalahan yang kira-kira meningkatkan emosi kita, rasa marah kita, lebih baik diapain? Ditinggalkan. Kata Rasulullah, man tarokal miro'a wa huwa mubtilun banallahu lahu baitan fi a'lal jannah. Barang siapa yang mau meninggalkan bantah-bantahan, ejek-ejekan yang nguras emosi, tinggalin. Kata Rasul, banallahu lahu baitan, Allah akan membangunkan sebuah rumah di surga yang tinggi, ya. Dan dilanjutkan, man tarokal miro'a fahuwa muhiqqun. Barang siapa mau meninggalkan ejek-ejekan, caci-cacian,
ledek-ledekan, padahal dia berada pada posisi yang benar, tinggalin aja. Kata Rasul, banallahu lahu baitan fi riyadil jannah, akan dibangunkan rumah di taman surga. Kesimpulannya apa? Ejek-ejekan, bantah-bantahan, ledek-ledekan, mau bener mau salah, itu pasti sudah ada setan bergombol di situ. Lebih baik ditinggalin, nggak usah diklarifikasi, tinggalin. Kalau ingin klarifikasi dengan perbuatan, ya, jangan boleh. Maka nanti cabang-cabangnya di situ ada zina kaki, ada zina tangan, ada zina pikiran, gitu kan, macam-macam. Jadi kalau pikiran kamu sudah memikirkan cewek, bayangannya begini, nanti begini, ya, itu zina pikiran, ya. Terus kemudian kamu ingin nembak cewek, terus pakai deketin, gitu, zina kaki itu juga, ya. Nulis surat, zina tangan. Belum meraba itu, baru nulis surat doang, udah zina tangan tuh, ya. Jangan coba-coba kamu lakukan, ya, karena yang diamanatkan oleh Allah adalah wala taqrabuz zina. Deketin aja itu nggak boleh, apalagi melakukannya, gitu kan, apalagi melakukannya. Kenapa sih zina ini kok begitu penting diajarkan oleh Allah agar kita tidak melakukan itu dan tidak sekali-sekali kita mendekatinya? Karena zina itu berpotensi ini melenyapkan peradaban umat manusia. Kalau orang zina itu kan udah nggak jelas nanti silsilahnya, ininya. Jadi genetika keturunan umat manusia itu kalau sudah seperti itu udah nggak jelas, ya. Dan apalagi kalau zina itu diperbolehkan, kita nggak ada bedanya nanti dengan hewan. Kalau ingin ngerebut cewek, biasanya ya yang kuat yang menang, nanti jadi hukum rimba, gitu, ya. Nah, maka kita tidak boleh. Pernah lihat ayam, ya? Nah, cuman kadang-kadang kita tidak tahu. Nah, kalau tidak tahu itu nyadar lah kalau kita tidak tahu. Jadi dikasih apa, udah terima, jalani peran itu dengan sebaik-baiknya. Kayak anak kecil tuh, anak kecil misalnya minta pisau ke orang tuanya, sampai merengek jurang nggak dikasih, kan? Karena ibunya tahu itu membahayakan dirinya. Ya sama, kita minta sesuatu kepada Allah, nggak dikasih, kadang kita kan merengek sampai nangis-nangis apa gitu, ya. Tapi Allah nggak kasih, ya, nggak kasih. Nah, karena itu membahayakan diri kita. Tapi kalau kita terus menghadap, merengek, menangis, itu makin senang Allah, gitu, bukan makin sebel, ya. Semakin kita curhat semakin senang. Beda dengan ibu tadi, kalau semakin dicurhatin minta pisau sambil nangis, ya pasti ibunya marah. Kalau Allah beda, ya. Pasti makin demen dengan umatnya yang selalu mendekatkan diri kepadanya. Lanjut Pak Michael, yang kira-kira bisa berdampak positif terhadap lingkungannya. Itu banyak sekali ayat-ayat yang mengantarkan kepada kita agar kita berperilaku dengan sebaik-baiknya. Salah satunya adalah di Ali Imran 159. Nah, coba dibuka di Ali Imran 159. Baik sekali kamu, ya. Kemudian apa nih? Tulisannya nggak jelas. Tulisannya kayak orangnya nggak jelas. Oke, terima kasih Abang Manu. Oke. Pak Pur, sedikit informasi. Bertanya tentang akhlak. Tadi kan orang yang bertakwa salah satunya senang berinfak, ya Pak. Betul. Ada nggak sih waktu yang paling utama untuk kita berinfak, atau kepada siapa yang paling utama kita memberikan infak? Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih. Lendi, tepuk tangan boleh? Lendi 10-7, ya. Sambil menunggu yang lain untuk menjawab. Oke. Ananda, terima kasih atas pertanyaannya. Kalau doa itu kan biasanya kita diberi ada waktu-waktu yang mustajabah. Kita berdoa, misalnya di antara azan dan iqomah, ya, itu adalah waktu yang mustajabah untuk berdoa. Kemudian tempat mana yang paling mustajabah, misalnya di depan mustajab, ya. Nah, kalau infak, baginda Rasulullah Muhammad SAW pernah ditanya oleh salah seorang sahabatnya yang kebetulan di Madinah dia sangat kaya raya dan dia ingin menginfakkan seluruh kebun kurma terbaiknya untuk perjuangan baginda Nabi Muhammad SAW. Lalu beliau menjawab,
kebanyakan. Nah, jadi pada saat diberi infak yang semuanya itu kebun kurma, kata baginda kebanyakan. Nah, kata baginda Rasul mana? Kamu infakkan juga perlu untuk keluarga kamu, kerabat terdekat kamu. Jadi dari sini infak sebetulnya yang terbaik itu adalah untuk keluarga kita. Jadi kalau infak untuk keluarga orang terdekat yang benar-benar butuh loh ya, maksudnya yang benar-benar butuh, itu biasanya pahalanya malah 2 kali dibandingkan di tempat biasa. Artinya infak terbaik itu adalah yang terdekat dengan kita dulu, yang terdekat dengan kita dulu. Mohon maaf nih ya, ada infak terbaik tapi untuk Palestina sana. Padahal di sini ada gempa Cianjur, duluin sini. Ya, duluin sini. Seperti itu, memang itu anjuran baginda Nabi. Jadi baginda Nabi itu pada saat mau diserahkan infak dari sahabatnya, ada nggak keluarga kamu, saudara kamu, masyarakat terdekat kamu yang lebih membutuhkan? Dan kalau infak itu Islam juga nggak mengajarkan infak total semua, enggak. Jadi diajarkan sebagian, memang sebagian, dan sebagian ini kan ada aturan-aturannya. Kalau infak yang dikatakan wajib, yang zakat itu kan 2,5. Ya, seperti yang saya contohkan tadi, kalau kita punya uang 1 juta, ya infaknya jangan kamu infakkan 500.000. Kasihan anak-anak nanti nggak dikasih uang jajan, istri nggak dikasih belanja, ya. Jangan mentang-mentang cinta banget sama infak terus di semua-semuain gitu ya. Ya, jadi tetap kita frame-nya itu ada tata aturannya. 2,5 ya, kalaupun misalnya dilebihin dari zakat, lebihkan sedikit. Tetapi kalau ada saudara kita, kerabat kita terdekat yang lebih membutuhkan, itu dulu. Nah itu tentang keutamaan ya. Dan yang kedua, infak itu yang lebih utama adalah pada esensi saat dia dibutuhkan, ya, saat dibutuhkan. Seperti masjid nih, Masjid Raudhatul Ilmi. Ini kapasitas siswanya kan 1000 lebih dan dipakai Jumatan terus, tapi ini nggak jadi-jadi. Daripada kamu berinfak di Al-Ajum sana, mendingan kesini. Ya. Jadi yang memang benar-benar membutuhkan dan dekat gitu. Itu yang disarankan oleh baginda Nabi ya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan benar, kalaupun salah itu dari saya pribadi. Terima kasih. Oke.